Kalau yang dianggap bahwa Anies itu intoleran, diskriminatif, ketika Gereja Damai Kristus di Jakarta Barat sulit untuk mengantongi izin mendirikan bangunan. Ini sudah 34 tahun mereka menunggu bagaimana izin mendirikan bangunan IMB keluar. Justru pada zaman Anies Baswedan itulah IMB dari Gereja Damai Kristus itu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal. Saya Syekhu Bahowi. Selamat datang di konten politik Lambe Politik. Lambeku lamis, lambemu tipis. Seorang psikolog Amerika Serikat ternama David Rapp mengungkapkan bahwa isu hoax itu lebih mudah dimakan oleh masyarakat. Isu yang pertama digulirkan sebagai sebuah berita, maka kemudian walaupun ada klarifikasi tentang kebenaran isu yang sesungguhnya, tetap saja orang mempercayai pada isu yang pertama. Ini kalau kita kasih contoh soal masalah isu yang berkembang akhir ini, antara Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan ada kontrak politik utang piutang sebesar 50 miliar. Ini terlepas bahwa kemudian Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa tidak akan memperpanjang masalah ini. Sudah kelar, masalah sudah selesai. Yang waktu itu juga digulirkan oleh Erwin Aksa dari politisi Partai Golkar bahwa menyebutkan utang piutang ini sebesar 50 M. Sudah ada bantahan. Nah pertanyaannya, bantahan ini sejauh mana bisa direm, kemudian masyarakat bisa sadar bahwa isi ini tidak benar. Ini menjadi persoalan ketika kemudian isu 50 M ini kalau berangkat dari teorinya David Rapp ini yang dimakan masyarakat. Maka kita berharap bahwa masyarakat lebih cerdas untuk mencerna informasi yang bergulir apalagi di dalam kontestasi Pilpres 2024. Kontestasi Pilpres dari tahun ke tahun selalu muncul ada namanya kampanye hitam, ada namanya kampanye negatif. Kampanye negatif itu fair sejauh berdasarkan fakta. Kampanye negatif itu adalah kampanye yang berangkat dengan fakta, ada bukti. Nah, kampanye hitam itu sebaliknya sama sekali tidak berdasarkan bukti. Nah, kalau tidak berdasarkan bukti ini bisa jadi fitnah. Jadi kalau ibaratnya sebuah berita fitnah itu disebarkan, orang menebarkan debu. Bagaimana kemudian klarifikasinya? Apakah debu itu satu persatu dipunguti lagi? Agak sulit. Sulit sekali. Nah, inilah yang harus menjadi concern dari kita semua untuk cerdas memilih dan memilah informasi yang benar. Oke, ada soal masalah klarifikasi 50 miliar. Ini beritanya benar seperti apa? Ini sudah jelas bahwa di dalam kontestasi ini berlaku pada Pilkada 2017 di Jakarta. Waktu itu Pilkada yang diikuti oleh kontestan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, memang ada perjanjian politik 50 miliar. Itu kalau kemudian Aniesnya kalah. Tapi faktanya Anies menang, maka kemudian secara otomatis batal. Apakah ada klausul tentang bahwa Anies tidak maju dalam kontestasi Pilpres kalau misalnya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra maju capres? Ternyata juga tidak benar. Menurut Ketua Tim Sukses Anies Baswedan, Sudirman Said menegaskan itu hanya menyangkut soal masalah utang piutang. Tidak ada klausul bahwa kalau Prabowo nyapres maka kemudian Anies tidak boleh nyapres, tidak ada. Jadi clear ya, sudah jelas dan sekarang pun alhamdulillah Bapak Sandiaga Uno juga sudah memverifikasi soal masalah berita ini. Dia tidak ingin isu ini menggelinding terus-menerus kemudian digoreng kanan kiri yang kemudian tidak jelas. Sandi melempar ke Fadlizon melempar lagi kepada Sandi. Ada politisi Erwin Aksa melempar kepada Sandi dan melempar kepada Fadlizon. Ya, nggak akan selesai begitu. Ini adalah salah satu bagian bagaimana kemudian
ujian terhadap Anies Baswedan ini tidak pernah berhenti. Anies Baswedan sudah diisukan soal masalah utang piutang 50M. Sebelumnya lagi-lagi bagaimana kemudian Anies dipersepsikan, dilekatkan predikat sebagai bapak politik identitas. Nggak pernah berhenti. Kalau kita misalnya mencoba melihat bukti-buktinya, kalau yang dianggap bahwa Anies itu intoleran, diskriminatif, kita tengok misalnya dari beberapa fakta berikut ini. Satu, misalnya ketika Gereja Damai Kristus di Jakarta Barat sulit untuk mengantongi izin mendirikan bangunan. Ini sudah 34 tahun mereka menunggu bagaimana izin mendirikan bangunan IMB ini keluar. Justru pada zaman Anies Baswedan itulah IMB dari Gereja Damai Kristus itu keluar. Satu lagi contoh, Gereja Immanuel. Bagaimana mereka memproses izin mendirikan bangunan IMB ini selama 15 tahun. Enggak keluar juga. Tapi alhamdulillah pada zaman Anies Baswedan justru IMB ini keluar. 15 tahun kalau kita tarik itu berarti artinya sudah artinya pada zamannya Pak Jokowi, pada zamannya Ahok juga sudah ada. Tapi justru IMB ini keluar ketika gubernurnya adalah Bapak Anies Baswedan. Kita tidak memberikan semacam pembelaan terhadap Anies Baswedan. Ini kita mencoba mengungkapkan fakta yang sesungguhnya ada. Kemudian bagaimana Anies selalu diasosiasikan adalah antitesis dari Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menjadi kekhawatirannya adalah bahwa Anies itu anti dengan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang sekarang sudah dibangun dengan nilai ratusan triliun rupiah, yang itu menjadi semacam legacy dari Presiden Joko Widodo nantinya. Tidak mungkin sebuah proyek besar dan kemudian sudah berlandaskan hukum, siapapun rezim yang memimpin di 2024 nanti akan menghentikan proyek ini. Terlalu besar pertaruhan bagaimana kemudian proyek ini dihentikan. Proyek yang memakan ratusan triliun rupiah ini siapapun yang akan menjadi capresnya tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan meneruskan proyek ini jalan. Proyek Ibu Kota Negara ini sudah berlangsung dari zamannya Pak Harto, dari zamannya Gus Dur, dari zamannya Habibie, dari zamannya Megawati, dari zamannya SBY, dan kemudian direalisasikan oleh Pak Jokowi. Pembangunannya belum selesai, apakah kemudian dihentikan? Enggak lah, pembangunannya akan jalan terus. Ini maka mereka yang selalu mengasosiasikan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi itu harusnya mikir dua kali juga. Anies Baswedan ketika tahun 2014 itu juga bagian dari tim sukses Presiden Joko Widodo untuk bertarung dengan Prabowo. Anies Baswedan juga pernah menjadi menteri dari kabinet Joko Widodo. Jadi bagaimanapun Pak Jokowi dengan Anies Baswedan itu juga sudah memiliki semacam chemistry untuk saling pengertian satu sama lain. Hanya dalam politik perkembangannya seperti apa, ya kita saksikan saja bahwa ada sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi lebih cenderung misalnya lebih cenderung mendukung Ganjar Pranowo. Misalnya isyarat soal masalah rambut putih yang kita sudah ramai waktu itu. Kemudian yang punya kerut itu juga sudah ramai waktu itu. Kemudian dia juga sedikit memberikan endorsement misalnya kepada Prabowo. Ya mungkin Pak Jokowi cuma ini aja ya, cuma bagaimana memberikan semangat, ayo kalian bertarung secara fair. Maka kita juga harus memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi setelah pertemuan dengan Pak Surya Paloh di pekan lalu, dalam keterangannya kepada media sudah menegaskan jangan lagi-lagi selalu diseret-seret istana
lagi-lagi soal masalah capres ini istana lagi. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin berdiri netral semua golongan. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Jokowi setelah ada pertemuan itu benar adanya. Sehingga Pak Jokowi ke depan betul-betul netral, berdiri di atas semua golongan. Bagaimana kemudian bisa mengantarkan siapapun yang penggantinya ini untuk meneruskan apa yang baik dari pemerintahan Jokowi. Bahwa kemudian ada yang kurang, pasti ada. Nah, tinggal yang kurang inilah yang akan dilakukan oleh presiden penggantinya. Nah, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang goyangan-goyangan terhadap Anies Baswedan itu masih ada sampai saat ini, sah saja sejauh berdasarkan pada bukti dan fakta yang jelas. Demikian, lambe politik, lambiku lamis, lambimu tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.